Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 12 Pixel. Bersama aku Anton, kali ini kita kedatangan kembali salah satu tamu dari mahasiswa di Politeknik Hasnur, yang mana beliau ini sering kali berkegiatan dan beraktivitas baik di dalam ataupun di luar kampus. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak lebih lanjut. Halo Kak, Halo, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik tadi dalam perjalanannya walaupun agak macet sedikit ya dan berdebu gitu kan. Mungkin kakaknya bisa perkenalkan dirinya terlebih dulu, siapa sih kakak gitu di kampus ini? Oke, baik semuanya. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Satria. Aku sebagai mahasiswa aktif di Politeknik Hasnur, program studi D4 Akuntansi Bisnis Digital. Dan saat ini aku menjadi mahasiswa di semester 3 gitu kan. Seperti yang Anton sampaikan tadi sebelumnya ya, memang aku aktif di berbagai organisasi baik internal dan maupun eksternal begitu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut juga nih Kak, secara spesifik mungkin. Kakak untuk saat ini itu sedang sibuk di kegiatan apa gitu? Untuk saat ini kesibukan aku itu tidak banyak juga ya karena beberapa minggu ke belakang itu sudah teratasi gitu kan. Dan untuk kegiatan selanjutnya di situ ada beberapa perancangan untuk rencananya nanti akan digelar pada bulan Januari gitu ya. Januari akhir mengingat sebagai kita setelah ujian akhir semester gitu kan, jadi kan perlu yang namanya refreshing untuk berkegiatan. Dan nantinya teman-teman mahasiswa Politeknik Hasnur gitu kan, stay tune aja nanti kegiatan apa yang selanjutnya di bulan Januari akhir atau setelah ujian akhir semester begitu. Oke, keren sekali ya. Oke, mungkin katanya nih, kakaknya juga seorang duta kampus ya di Politeknik Hasnur. Iya betul banget. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut juga nih kan, selama kakak di duta kampus itu ngapain aja gitu? Oke, selama jadi bagian dari Duta Kampus Politeknik Hasnur, tentu kita pertama banyak pengalaman yang kita dapatkan menjadi duta. Yang pertama, kita bisa belajar gitu kan mengenai soft skill ataupun hard skillnya. Dan beberapa bulan per saat ini sekitar kurang lebih 10 sampai 11 bulan ya gitu ya. Kami sudah berapa lamanya tadi di Duta Politeknik Hasnur gitu kan, dan juga kami itu banyak sih dapat partisipasi gitu kan dalam event-event di kegiatan kampus Politeknik Hasnur, seperti contohnya kami bisa menjadi Master of Ceremony, entah jadi moderator, bahkan di saat PKKMB itu kita aktif terlibat dalam hal berbagai di kepanitiaan maupun divisinya begitu. Oke, berarti duta kampus itu sendiri bukan hanya menjadi sebuah role model gitu ya di suatu kampus, tetapi juga kayak kita tuh sangat aktif gitu di setiap kegiatan yang kampus ada ataupun bahkan di luar kampus itu sendiri. Iya betul banget, karena kalau hanya sekadar bukan gitu sih, karena kayak kita tuh kan memang sudah wajah kampus Politeknik Hasnur, dan juga kan kita berbagai banyak yang punya potensi keahlian masing-masing gitu kan. Nah dari situlah Duta Kampus Politeknik Hasnur itu bisa menjadi wadah untuk kami 11 orang itu untuk bisa berkembang dengan potensinya masing-masing tadi. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga kakaknya ini kan katanya tadi sibuk sering kali beraktivitas gitu ya baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Nah itu kakaknya sendiri itu kesibukan seperti itu tuh dimulai dari sekolah kah atau kayak gimana? Mulai dari SD atau gimana? Iya, dan kalau untuk aktivitas biasanya itu aku dimulai dari SMK nih. Jadi waktu itu introvert sih sebenarnya gitu kan. Dan semenjak mungkin ada beberapa yang bisa dibilang karena COVID kemarin gitu kan. Jadi aktivitas tuh terbatas dari yang hal kita belajar akademik gitu kan. Namun tidak untuk non akademiknya. Nah, maka dari itu aku pertama kali terjun dengan aktivitas kegiatan tadi di non akademiknya, yaitu pada saat COVID waktu SMK. Lalu setelah itu aku masuk di perkuliahan ini gitu kan. Ya sebenarnya memang tidak ingin terjun banyak ke kegiatan aktivitas gitu kan, tapi karena kita sudah mengenang kayak dapat amanah gitu kan, dan juga tanggung jawab, ya mau nggak mau kan kita harus beraktivitas lagi. Dan hal itu aku sadari mulai dari SMK gitu, pada saat SMK sekolah tadi lalu sampai ke jenjang kuliah untuk bisa beraktivitas tadi. Oke, kakak kan tadi menyebutkan sebelumnya itu berkegiatan non akademik dimulai dari SMK ya. Makanya sebelumnya itu lebih fokus ke akademiknya aja. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan menurut kakak itu sendiri seberapa penting sih kegiatan non akademik gitu baik di sekolah ataupun di kampus gitu kan?
Oke, kalau misalkan memang ya perlu teman-teman ketahui, kita tuh kan ada yang tadinya akademik dan juga ada yang non-akademik. Nah, mengenai dari hal yang penting tadi, semuanya menurutku penting keduanya itu. Kenapa? Akademik ini kan menentukan jalan arah kita, apa yang mau jadi tujuan kita. Contohnya yang pertama, karena aku basicnya itu adalah sekolah menengah kejuruan gitu kan. Jadi kan lebih ke banyak prakteknya gitu ya. Jadi kan terlalu mendalam untuk di bagian kejuruan aku. Nah, kenapa jadi aku bandingkan dengan non akademik? Oleh karena kita di situ di akademik itu tadi public speaking, critical thinking ataupun problem solving dan lain-lainnya. Nah, hal yang seperti itu tidak ada menurut aku yang lagi di akademiknya dan tidak ada pelajarannya pada saat aku masih sekolah SMK. Lalu pada saat itu aku kan berinisiatif untuk oh ya udah kalau aku kayak gini-gini aja kan kapan aku bisa berkembang gitu kan. Jadinya aku mengikuti berbagai organisasi, contohnya kayak organisasi siswa intersekolah atau OSIS di SMK itu dan juga marching band. Nah, dari kedua organisasi itulah yang membuatku paham betul kayak oh ternyata yang di akademik tadi itu di non akademik itu apa ya bisa dibilang tuh tidak banyak yang kita pelajari di akademik ya ternyata masih ada di non akademik, apalagi kan kita itu di non akademik itu langsung terjun ke masyarakat gitu kan, belajar tentang kayak seperti tadi soft skill ataupun hard skillnya. Nah, jadi menurut aku keduanya penting dan harus diseimbangkan dalam ya diseimbangkan dalam kita mencapai tujuan yang memang kita inginkan begitu. Oke. Jadi bukan hanya tentang akademik, non akademik juga penting gitu ya, baik itu dalam Iya. pengembangan soft skill atau lain sebagainya. Apalagi nggak semua pembelajaran itu ada di akademik gitu ya. Betul banget. Nah mungkin juga di luar sana itu banyak ya teman-teman kayak aku udah pintar nih misalnya di akademik gitu kan. Iya. Kayaknya aku nggak perlu lagi dari non akademik gitu. Nah itu menurut kakak itu sendiri gimana kayak menanggapi orang-orang seperti itu kayaknya aku lebih suka di akademik tidak terlalu suka di non akademik, atau mungkin sebaliknya kayaknya aku di akademik nggak punya potensi deh, jadi kayak aku harus aktif di non akademik kayak gini, yang mana kan seharusnya kita harus balance seperti itu sih semuanya. Nah, kalau dari terkait menanggapi yang Anton bilang itu, memang sih kita punya hak masing-masing gitu kan. Dan kita mau ikut yang akademik ataupun yang mau non-akademik ya bebas gitu kan. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi ini adalah pengalamannya gitu kan. Karena seperti yang tadi, bahwasanya kalau di akademik itu kan ada beberapa memang bagian yang tidak kita pelajari di non-akademik gitu kan. Makanya kita sebenarnya harus balance gitu kan antara non-akademik juga non-akademik. Tapi bila teman-teman ingin memfokuskan ke bagian akademik aja nih misalkan ya nggak menutup kemungkinan mereka itu juga bisa mempelajarinya. Misalkan kan sekarang kan kita banyak tuh mempelajari di platform media gitu kan, bahwasanya oh gimana sih cara untuk melatih public speaking gitu kan, gimana cara melatih problem solving ataupun soft skill lainnya. Nah begitu juga di non-akademik. Di non-akademik itu karena fokusnya kan kebanyakan banyak soft skill atau life skill gitu kan. Nah tapi jangan menutup kemungkinan juga akademiknya untuk ditinggalkan, dan semua itu memang harus ini ya fokusnya. Iya betul. Cuman kalau beberapa orang yang memang menanggapi hal yang seperti itu, ya harapannya adalah tujuannya tadi ke diri kita masing-masing. Apa sih yang memang untuk kita capai gitu kan? Apakah ini sudah selinear atau belum gitu? Kalaunya memang tujuan teman-teman itu ingin jadi seperti apa gitu ya kan? Ya udah berarti hal itu yang harus kita tonjolkan seperti itu. Oke. Mungkin penting juga ya bahwa kayak memiliki perasaan masih belum cukup, masih perlu belajar gitu ya. Iya Banyak betul. kayak di luar sana mungkin kayak ketika merasa dirinya sudah pintar atau mungkin kayak memiliki kapasitas yang cukup gitu, mereka kayak merasa kayak aku kayaknya nggak perlu belajar lagi gitu kan. Iya, dan hal yang seperti itu mindsetnya yang harus kita rubah gitu kan, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu yang memang inginnya aku kayaknya kecanduan banget nih gitu kan di akademik kan wanti-wanti ya, karena kan kita harus punya juga yang bernamanya berkegiatan atau bersosialisasi dengan masyarakat. Nah mungkin selama berkegiatan tadi dari SMK hingga kuliah, ada gak sih kayak satu momen yang kayak paling berkesan gitu, atau mungkin kayak senang benar ketika kakak berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut? Oke, ada sih beberapa momen gitu kan ya yang sudah aku jalani pengalamannya. Yang menurut aku paling berkesan itu adalah di bagian mana aku menjadi sebagai relawan gitu kan. Itu terjun ke memang desa
apa ya, kalau bisa dibilang tuh kalau nggak salah namanya Desa Antar Baru gitu kan. Nah di situ kita melakukan yang namanya event perlombaan buat anak-anak desanya gitu. Nah di situ menurutku yang pengalaman berkesan adalah kita bisa untuk apa ya, saling berkomunikasi dengan teman-teman yang di apa ya, kalau bisa dibilang tuh memang yang memang kedalaman banget gitu kan dari sebuah kabupatennya. Dan itu menurutku kayak bisa berinteraksi dengan mereka, bahkan masyarakat sekitar. Mereka itu antusias banget lah untuk mengikuti program yang seperti kami bawakan. Itu adalah lomba ajan, lomba membaca Al-Quran gitu kan. Nah itu yang menurutku kayak, oh ternyata kita berkegiatan di sini gitu kan, kita mendapatkan pengalaman baru, dan itu berkesan banget sih buat aku kayak Apalagi ketika melihat respon mereka gitu ya juga. iya betul banget. Nah itulah yang menurutku yang momen paling sangat spesial lah di pengalaman-pengalaman akunya. Oke. Mungkin tadi momen-momen yang spesial. Mm-mm. Mungkin bisa diceritakan juga. Ada nggak sih kayak penghargaan atau mungkin selama berkegiatan gitu kan? Oke, untuk penghargaan alhamdulillah per saat ini di tahun 2024 kemarin gitu kan aku mendapatkan sebagai Best Volunteer kategori Relation Engagement gitu kan di Pemuda Bakti Banua. Iya, dan itu menurutku pencapaian yang memang apa ya, bisa dibilang tuh sangat berharga dan first time banget gitu kan dapat sebuah penghargaan dan piala gitu. Karena ya tadi di SMK itu kan masih belum bisa mendapatkan apa ya, prestasi karena kehalang dengan adanya COVID tadi. Lalu aku tuh kayak kurang banget gitu kan dalam belajar, ya udah akhirnya kan aku terjun ke dunia akademik, dan akhirnya pada saat itulah aku mendapatkan penghargaan yang memang eh, cukup cukup senang sih gitu. Iya. Jadi kayak berawal dari kayak merasa keterbatasan gitu ya karena adanya COVID, terus kayak Mm-mm. kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini terus gitu ya. Kayak Betul harus banget. memulai sesuatu hal yang baru, maka kakak mulai berkegiatan mulai saat itu gitu kan. Iya. Nah, sampai dengan titik balik di mana kakak bisa mendapatkan sebuah penghargaan dari event atau kegiatan yang kakak lakukan tadi. Mm-mm. Oke. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga nih kak, selama berkegiatan itu kan pasti ada capeknya ya. Oh iya betul banget. Ada satu titik kayak capek banget kayak oh kayaknya aku nggak bisa nih gitu berkegiatan ini lagi gitu, kayak pengen nyerah atau apa. Nah itu gimana sih cara kakak saat itu gitu cara mengatasinya kan? Oke, kalau berkegiatan karena itu memang sering di dalam lintas kepikiran aku itu ada rasa momen-momen yang bisa dibilang kayaknya aku capek banget deh, perlu istirahat. Ya nggak apa-apa gitu kan, istirahat aja gitu. Karena kita tuh perlu yang namanya recharge gitu kan untuk energi kita. Karena kan setelah beraktivitas banyak di luar sana gitu kan, berkegiatan dengan masyarakat, tentu kita tuh perlu yang namanya healing dulu kan gitu, refreshing ya namanya ya. Nah jadi nggak apa-apa kita stop aja gitu, karena menurut aku kayak kalau berlebihan atau too much itu kan Over gitu. over kan kurang bagus juga gitu, apalagi buat kesehatan kita gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau berkegiatan tapi memang apa ya sudah merasa capek banget, ya nggak apa-apa, kalian cukup istirahat aja gitu kan. Nanti beberapa event selanjutnya ya coba kalian ikuti, dan juga nantinya teman-teman juga yang merasakan pengalaman barunya lagi gitu. Mm-mm. Oke, mungkin kakak ini kan orangnya aktif gitu ya di Iya. kegiatan non akademik baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Mm-mm. Nah, dimana kakak juga sebagai statusnya sebagai seorang mahasiswa, Iya. mahasiswa semester 3 tadi kan. Nah, Mm-mm. pastinya di semester 3 ini atau mungkin sebelumnya itu banyak sekali gitu kegiatan perkuliahan dari tugas ataupun lain sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana sih cara kakak memanajemen gitu cara kegiatan non akademik kayak seperti kuliah dan kegiatan non akademik tadi? Oke, untuk terkait manajemen waktu ya, biasanya tuh aku menerapkan yang namanya apa ya, di catatan buku gitu kan, to the list gitu kan. Jadi pada saat itu di mana yang memang tentu kan di semester 3 tuh memang banyak sih gitu, apalagi jurusan aku tuh kan akuntansi ya, perlu yang namanya kita analisis lagi nih dalam sebuah soal gitu kan, kayak gak boleh yang memang sampai ada kesalahan, dan bahkan kalau ada kesalahan pun harus dikoreksi gitu kan. Nah cara aku membagi waktunya adalah dengan cara tadi, yang pertama kita list dulu nih kan di catatan buku, kayaknya besok kita mau ngapain nih gitu, dan nanti lusanya mau ngapain. Pokoknya dalam 1 minggu tuh biasanya tuh aku full deh di buku itu, jadwalnya apa-apa aja gitu kan.
Dan itu tuh sudah tergabung baik dari yang nanti mau dari perkuliahan, mengerjakan tugas gitu kan, bahkan ada PR-PR gitu kan tentu kita akan masukkan di list tadi, dan juga bagaimana cara yang memasukkan dari yang non akademik atau aktivitas lainnya ya aku masukkan tadi. Tapi dengan catatan pembagian waktunya harus merata, dan juga tentu ada waktu yang memang jeda untuk istirahat lagi lah. Jadi nggak harus yang memang full time banget nih. Misalkan tadi di hari Senin kita sudah tahu ada masa kuliah gitu kan di jam 8 sampai hingga jam 12 nih misalkan. Lalu pada saat siang kan kita berkegiatan gitu kan, apalagi biasanya kalau yang berkegiatan tuh kadang sampai malam gitu. Nah cuman kan hal-hal yang seperti itu memang harus kita batasi gitu, nah agar kita tetap ada yang waktu istirahatnya. Nah begitu kalau aku biasanya untuk apa ya, memanajemen waktunya, karena tentulah kalau untuk saat ini posisiku sekarang yang tadi yang banyak kegiatan tadi harus memang ada schedule dulu gitu. Nah biar dia berantakan gitu ya, biar terstruktur. betul banget. Mungkin kayak apa ya, ketika banyak gitu kayak mahasiswa ketika main kegiatan mereka antusias banget gitu kan, ya sampai lupa buat kesehatan dirinya sendiri, Betul. ya, sampai lupa, sampai besoknya tiba-tiba kayak udah sakit aja Iya. gitu kan. Apalagi itu banyak banget kan, kadang kayak too much banget gitu kan untuk berkegiatan, ya akhirnya nanti sakit gitu. Oke, mungkin apa ya, tantangan gitu Kak selama berkegiatan itu kan pasti kan kita tuh punya tantangannya, misalkan kayak entah waktu Kak, atau mungkin ketika kita disatukan dengan orang yang mungkin gak sependapat dengan kita atau lain sebagainya gitu. Nah, apa sih tantangan selama berkegiatan itu dan bagaimana cara Kakak mengatasi permasalahan? Nah, jadi buat tantangan aku tuh gitu kan, karena banyak kegiatan tadi, banyaklah bertemu dengan masyarakat atau teman-temanku sendiri. Biasanya itu dengan drama-drama di dalam itu ya, ruang lingkupnya gitu kan, mau tadi perbedaan pendapat ya bisa terjadi gitu kan. Dan misalkan tadi waktu ngaret, kadang-kadang orang misalkan rapat gitu kan. Cuman ya kita tidak bisa memungkiri, menurut aku kan hal-hal yang seperti itu tuh terkadang memang ada beberapa yang kita harus maklumin gitu kan, dan juga kita harus bisa belajar gitu kan, apa saja sih yang negatif dari yang kita ada di situ kan, ruang lingkup di situ ya kita jadikan hikmahnya aja, kita ambil gitu. Dan menurut aku hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau bagi aku itu harus kuhindari sih. Dan kalau memang tugas dan tanggung jawabku sudah clear gitu kan, aku rasa dan aku cukup gitu kan, ya udah aku balik aja gitu dan melakukan kegiatan yang lain. Karena menurut aku hal-hal yang memang di luar kendali aku, ketidakmampuan aku kayaknya sudah cukup deh. Jangan terlalu ini lagi lah. Jadi biasanya aku menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, berarti kembali lagi ke diri sendiri gitu ya. Ketika permasalahan muncul atau kayak entah sesuatu hal yang di luar kendali kita gitu. Betul. Tinggal gimana kitanya ngerespon permasalahan tersebut. Mungkin kitanya mau kayak mempermasalahkannya, atau kan kita perlu kayak, oh kayak ini kendali aku gitu. Kayaknya aku cukup di kendali ini aja dan sudah selesai. Iya, betul banget. Karena harus ada yang memang batasan itu tadi. Nah, mungkin tadi kan sudah banyak nih kegiatan yang Kakak ikuti gitu kan, dari SMK terus sampai dengan di kampus saat ini gitu. Nah, mungkin ada nggak sih target ke depannya gitu, entah beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan yang pengen Kakak capai, baik dari kampus kah, akademik kah, atau mungkin lain sebagainya? Oke. Kalau aku alhamdulillah targetku tuh sudah ada gitu kan, dan aku tuh inginnya bisa pertama bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tentu juga kalau misal di akademik gitu kan, aku ingin menjadi memang lulusan yang nantinya di akuntansi bisnis digital itu menjadi akuntansi bisnis digital, atau kayak maksudnya tuh bagian apa ya, analisis keuangan gitu kan. Nah harapan aku untuk ke depannya seperti itu, dan dengan cara proses ini menurut aku cukup alhamdulillah kan selinear aja gitu dengan tujuan aku, dan semoga aja nanti ya apa ya, Tuhan bisa memberikan, mengabulkan doa-doanya gitu. Begitu sih. Nah, mungkin terakhir nih Kak, ada nggak sih satu pesan atau nasihat gitu buat teman-teman di luar sana gitu, baik di dalam kampus ataupun di luar kampus yang kayak pengen berkegiatan baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus, kayak oh kayaknya aku nggak bisa, atau gimana gitu cara mereka untuk bisa seperti Kak? Oke, nah buat teman-teman yang memang masih saat ini kendalanya adalah ragu gitu kan dalam bagaimana sih caranya aku bisa
mengikuti kegiatan baik dari internal ataupun mau eksternal gitu. Nah, menurut aku adalah yang pertama dari teman-teman sendiri itu harus bisa dibilang kalian memang harus ada niat tuh yang pertama. Lalu setelah niat tadi, teman-teman tuh kan bisa tuh mulai terjun, yang nggak apa-apa. Teman-teman pada awalnya memang banyak masalah gitu kan, banyak kendala gitu ya. Karena namanya kita manusia kan, ya udah kesalahan itu kan wajar. Tapi jangan sampai teman-teman itu mengulang berkali-kali. Jadi setelah tadi niat, coba kalian lakukan. Dan nantinya apa pengalaman yang memang kalian dapatkan, coba kalian tulis deh. Dan di situ menurut aku itu yang memang bisa menunjukkan bahwasanya apakah kita itu memang apa ya bisa dibilang apakah ini sudah senyaman aku gitu kan untuk berkegiatan, dan aku apakah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang memang belum pernah aku dapatkan. Nah, jadi ikuti yang pertama tadi, lalu yang terakhir tadi adalah catat apa saja pengalaman yang kamu dapatkan. Apabila kamu senang, ya berarti coba kalian lakukan lagi dan kalian dapatkan pengalaman-pengalaman yang di luar sana yang jauh lebih banyak lagi. Oke, keren banget nih teman. Oke Kak, mungkin obrolan kita sampai sini aja nih. Iya, Terima kasih banyak terima Kak, sudah kasih. berbagi di Ji. channel podcast 12 Pixel nih. Semoga kakaknya ke depannya bisa mencapai kegiatan yang kakak pengenkan tadi. Amin, gitu. Oke, terima kasih Anton juga dan teman-teman. Sampai jumpa. Aku Anton, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.